berkuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik enteng kekuasaan. Kalau kamu merasa negara ini aman-aman saja, mungkin kamu belum cukup keras kepala untuk bicara kebenaran. Karena yang berani biasanya tidak pulang. Atau pulang dalam peti. Hari ini kita bicara soal Munir. Seorang manusia kecil yang membuat banyak penguasa besar merasa terganggu. Munir Said Thalib. Nama yang mungkin gak sepopuler selebriti. Tapi di mata korban-korban pelanggaran HAM, dia adalah harapan terakhir. Munir adalah aktivis, pembela hak asasi manusia, dan pendiri imparsial. Lulusan hukum UB Malang dan mantan aktivis kampus yang keras kepala. Ia bukan hanya bicara soal hak-hak, tapi turun langsung membela korban, menghadiri pengadilan, dan menantang negara secara hukum. Tahun 80-an sampai awal 2000-an, Munir menelanjangi kekerasan militer di Aceh, Papua, Timor Timur, dan yang paling bikin panas, penculikan aktivis Hiji 887 Hiji 888. Dia terang-terangan menyebut nama-nama perwira tinggi. Dia nggak takut. Padahal ancaman datang hampir setiap minggu. Tapi dia tetap berjalan. Karena menurut Munir, kalau kita diam, maka kita sudah kalah bahkan sebelum mulai. Tanggal 7 September 2004, Munir naik pesawat Garuda Indonesia GA874 dari Jakarta ke Amsterdam. Tapi dia tidak pernah sampai tujuan. Beberapa jam setelah lepas landas, ia merasa mual, muntah, suhu tubuh naik drastis. Di Singapura, pesawat sempat transit. Tapi Munir melanjutkan penerbangan. Di atas langit Eropa, ia meregang nyawa. Hasil autopsi di Belanda menyatakan, dosis arsenik dalam tubuh Munir sangat tinggi. Ini bukan keracunan biasa. Ini pembunuhan. Policarpus, pilot Garuda yang seharusnya tidak bertugas di penerbangan itu, muncul tiba-tiba dan dekat dengan Munir selama penerbangan. Ia akhirnya dinyatakan bersalah. Tapi sampai di situ saja. Tidak. Tim pencari akta bentukan Presiden SBY menemukan indikasi kuat keterlibatan intelijen negara. Bahkan ada surat penugasan Polri dari pejabat BIN. Sayangnya, dokumen penting itu kemudian hilang. Hilang dari Kejaksaan Agung. Laporan pun tak pernah diumumkan resmi hingga bertahun-tahun kemudian. Hilang dari Kejaksaan Agung. Munir bukan tipe yang suka teriak-teriak. Dia kurus, suaranya biasa, gayanya gak flamboyan. Tapi sekali dia bicara, semua orang diam. Yang bikin Munir berbahaya adalah kombinasi tiga hal. Hiji, kritis. Dia bukan hanya menolak, tapi tahu kenapa dia menolak. 2. Berani. Dia tahu dia dibuntuti, diteror. Tapi tetap jalan. 3. Tegas dalam prinsip. Bagi Munir, negara boleh kuat, tapi hukum harus lebih kuat. Dan dia nggak takut mengatakan siapa yang salah, meskipun berseragam jenderal. Munir bukan manusia suci. Tapi dia tahu persis apa yang dia bela. Dan itu membuat dia jadi ancaman, bukan bagi negara, tapi bagi mereka yang bersembunyi di balik kata negara. Secara teori, pembungkaman akti seperti Munir bisa dijelaskan lewat konsep staatsgreed atau kejahatan negara, yaitu saat negara menggunakan kekuasaan hukumnya sendiri untuk menghilangkan ancaman terhadap stabilitasnya, termasuk suara-suara yang terlalu kritis. Konsep ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga pembajakan terhadap sistem keadilan itu sendiri. Mereka yang seharusnya dilindungi justru jadi korban. Dan pelakunya seringkali memakai dasi, bukan topeng. Sudah 20 tahun Munir meninggal. Tapi tidak satupun pejabat tinggi dijerat. Hanya pion. Sementara dalangnya masih gelap. Atau pura-pura gelap.
Dan kita, rakyat biasa, dibiarkan percaya bahwa ini hanya kecelakaan. Padahal kita tahu, ini pembunuhan yang direncanakan dengan sangat rapi. Dan dijaga agar tetap jadi teka-teki. Munir pernah bilang, kita harus melawan karena diam artinya membiarkan ketidakadilan menang. Jadi, sekarang bukan soal Munir lagi. Ini soal apa kamu mau hidup dalam negara yang bisa membunuh warganya sendiri, lalu diam. Atau kamu mulai berani bersuara, meski hanya lewat komentar. Keadilan mungkin lambat. Tapi melupakan, itu yang membunuh bangsa ini pelan-pelan. Terima kasih sudah mendengarkan. Tulis pendapatmu di bawah. Menurutmu, siapa yang paling diuntungkan dari kematian Munir? Haruskah kasus ini dibuka ulang oleh pemerintah sekarang? Apakah kita siap mendengar kebenaran yang mungkin menyakitkan? Dan kalau kamu pikir konten ini penting, share ke minimal 3 orang temanmu. Biar mereka juga tahu. Kita tidak boleh lupa. Karena sejarah yang dilupakan akan terulang. Follow akun ini buat konten sejarah gelap Indonesia lainnya. Kita bukan mau provokasi. Kita cuma gak mau dibohongi terus-terusan.